Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadinda Nugraha Dinai Cinta dengan NIM 2211 091011 dari kelas 1C dan Satria. Koreksi faktor daya, kapasitor bank, serta hubungan koreksi faktor daya dan kapasitor bank. Yang pertama, koreksi faktor daya diterapkan untuk menetralkan banyak mungkin arus magnetisasi dan untuk mengurangi kerugian di sistem distribusi, yang mana ini menawarkan banyak manfaat untuk komersial konsumen listrik, termasuk mengurangi tagihan listrik besar dan menghilangkan biaya pada daya reaktif. Cara menghitung koreksi faktor daya, yang pertama yaitu hitung impedans. Jadi untuk menemukan impedans, Anda membutuhkan teorema Pythagoras. Yang kedua, pahamilah bahwa total impedans sama dengan akar dari daya nyata kuadrat ditambah daya reaktif kuadrat. Yang ketiga, temukan sudut pasang. Yang keempat, ambil inversi tangen dan dapatkan sudut pasang. Inversi tangen adalah tombol pada kalkulator. Anda dapat mengambil inversi tangen dari langkah sebelumnya untuk mendapatkan sudut fase. Yang kelima, hitung arus total atau ampere. Satuan untuk arus listrik adalah ampere yang diwakili variabel besar A. Rumus yang digunakan untuk menghitung arus adalah voltage atau tegangan dibagi impedans. Yang keenam, hitunglah daya aktif yang diwakili variabel S. Untuk menghitungnya, Anda membutuhkan teorema Pythagoras karena hipotensa merupakan impedans. Yang ketujuh, hitunglah daya nyata yang diwakili variabel P. Untuk menghitung daya nyata, Anda perlu menemukan arus yang dikerjakan di langkah keempat. Selanjutnya terakhir yaitu hitunglah faktor daya. Untuk menghitung faktor daya, Anda membutuhkan informasi yaitu watt dan volt serta ampere. Koreksi faktor daya atau PVC bertujuan untuk meningkatkan faktor daya dan karena kualitas daya. Ini mengurangi beban pada sistem distribusi listrik, yaitu meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya listrik. Ini juga mengurangi kemungkinan ketidakstabilan dan kegagalan dalam peralatan. Koreksi faktor daya diperoleh melalui sambungan kapasitor yang menghasilkan energi reaktif berlawanan dengan energi yang diserap oleh beban seperti motor yang secara lokal dekat dengan beban. Ini meningkatkan faktor daya dari titik di mana sumber daya reaktif terhubung, mencegah sirkulasi arus yang tidak perlu di jaringan. Berikut pada gambar. Selanjutnya, manfaat koreksi faktor daya yaitu yang pertama penghematan tagihan listrik, peningkatan daya yang tersedia, mengurangi ukuran instalasi, serta pengurangan penurunan tegangan. Kapasitor bank. Kapasitor bank adalah kelengkapan listrik yang memiliki sifat kapasitif. Kapasitor bank yang sering dipasang pada industri atau pabrik-pabrik yang memiliki kebutuhan daya listrik besar. Namun saat ini kapasitor bank juga digunakan pada rumah-rumah dengan tujuan penghematan daya listrik yang dikeluarkan. Fungsi dari kapasitor bank sendiri yaitu untuk memperbaiki faktor daya jaringan, mengurangi kerugian jaringan, menetralkan atau meniadakan tegangan yang turunan dan memperbaiki stabilitas tegangan. Ada beberapa fungsi kapasitor bank lainnya yaitu seperti penghematan tagihan listrik. Kapasitor bank dapat dinilai dalam penghematan tagihan listrik. Angka penghematan yang dihasilkan ini tergantung pada peralatan elektronik atau kelistrikan yang digunakan pada rumah atau tempat industri sendiri. Selanjutnya, memperpanjang umur peralatan elektronik. Dengan menggunakan kapasitor bank ini sendiri, peralatan elektronik tidak akan cepat rusak. Hal ini dikarenakan daya listrik yang digunakan oleh peralatan elektronik tersebut menjadi stabil dengan kapasitor bank.
Arus listrik yang naik turun atau tidak stabil akan membuat peralatan elektronik cepat mengalami kerusakan. Selanjutnya, memaksimalkan daya terpasang. Dengan kapasitor bank, distribusi aliran listrik menjadi lancar dan tak ada daya yang terbuang sia-sia. Misalnya, kita memiliki lampu dengan daya 5 watt, maka yang digunakan akan tetap 5 watt. Selanjutnya, menjaga kabel instalasi dari overload atau kelebihan beban. Fungsi kapasitor bank lainnya adalah menjaga kabel listrik tidak terjadi kelebihan beban daya. Kabel yang tidak kelebihan tidak akan mengalami panas berlebihan pada sebuah instalasi listrik di rumah atau tempat industri. Salah satu cara mengetahui apakah instalasi listrik Anda kelebihan beban adalah coba untuk memegangi tembok yang dekat dengan instalasi listrik. Jika panas, maka instalasi listrik mengalami kelebihan daya. Selanjutnya, listrik tidak mudah anjlok. Panel kapasitor bank dapat digunakan di industri, pabrik, perkantoran, apartemen, dan building lainnya. Fungsi dari kapasitor bank adalah memperkecil daya reaktif. Perlu diketahui bahwa daya PLN ada dua jenis, yaitu daya aktif dan daya reaktif. Kapasitor bank dipasang pada panel utama atau MDP, Main Distribution Panel. Penurunan arus listrik dengan cara ini terjadi pada penghantar antara panel utama dan sumber listrik atau trafo generation. Pemasangan kapasitor bank yang terdiri dari beberapa panel kapasitor dipasang pada panel sektor atau sub panel. Hubungan faktor daya dan kapasitor bank yaitu pada umumnya faktor daya konsumen dapat berubah-ubah untuk mengimbangi pada perubahan daya, maka digunakan kapasitor bank yang berfungsi memperbaiki faktor daya jaringan, mengurangi kerugian tegangan, yang mana kapasitor bank sendiri memiliki sifat kapasitif. Kapasitor bank sendiri bukan hanya digunakan pada konsumen baru-baru ini, tetapi kapasitor bank juga digunakan pada perusahaan, pabrik, dan industri besar lainnya yang mana bertujuan juga sebagai penghemat pemakaian daya dan mengurangi kerugian tegangan. Menjaga kabel instalasi tidak kelebihan beban daya merupakan salah satu fungsi dari kapasitor bank. Sekian dari hasil video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.